Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas rangkuman materi tema 2 subtema 1, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 1. Muatan bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata-kata tanya. Perhatikan penjelasan berikut. Kata tanya apa? Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa? Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan? Kata tanya untuk menanyakan suatu waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana? Kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa? Kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana? Kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Pelajaran 1. Muatan ilmu pengetahuan sosial. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. 3. Pengakuan dari dunia luar. 4. Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. 5. Landasan untuk bersikap terhadap dunia. Ini adalah foto dokumentasi pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Pembelajaran 1. Muatan ilmu pengetahuan sosial. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau xeropit. Ini adalah tanaman kaktus, adalah merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Kemudian perhatikan gambar berikut. Adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau halofit atau biasa disebut dengan tanaman bakau. Jadi tanaman bakau tumbuh di daerah lingkungan yang berkadar garam tinggi. Kemudian tanaman teratai. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau hidrofit. Ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan air atau hidrofit. Nah, tanaman lumut. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau higrofit. Ini merupakan contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab. Adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tanaman kantung semar. Jadi karena tanaman kantung semar merupakan tanaman pemangsa. Ya, di mana dalam kantongnya jika semut yang masuk dalam kantongnya, maka semut itu akan mati atau dimangsa oleh tanaman tersebut. Oke. Adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Tanaman Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya lalat serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Ini adalah tanaman Rafflesia. Pelajaran 2. Muatan PPKN. Makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku, bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan, keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ya, perhatikan teman-teman yang ada di kelasmu berbeda berasal dari suku-suku yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita harus bersikap toleransi, saling menghargai. Oke, pelajaran 2. Muatan SBDP. Pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan atau berkelompok. Terdapat 2 pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Perhatikan pola garis. Yang pertama pola horizontal, kemudian pola diagonal, pola vertikal, pola zigzag atau bentuk set, pola segi 4, pola segi 5, pola segitiga, pola garis lengkung, pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, pola angka 8, dan pola lingkaran. Inilah dalam bentuk
pola tarian. Pelajaran 3. Muatan IPA. Cara tumbuhan melindungi diri. Memiliki duri pada tanaman mawar. Jadi ini adalah bentuk cara tumbuhan untuk melindungi diri. Ya. Kemudian jagung. Memiliki rambut halus pada tanaman jagung. Jadi beginilah cara jagung untuk melindungi dirinya dengan adanya rambut halus pada ujung jagung. Memiliki durian tajam pada tanaman nenas. Jadi tanaman nenas memiliki durian tajam untuk melindungi dirinya. Oke. Menghasilkan getah pada tanaman karet. Menghasilkan racun pada tanaman kecubung. Ini adalah salah satu bentuk tumbuhan melindungi dirinya. Oke, pembelajaran 3. Muatan bahasa Indonesia. Menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membacakan teks yang utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Pelajaran 4. Mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Muatan bahasa Indonesia. Sekarang ayo belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ayo ingat kembali kegunaan setiap kata tanya tersebut. Jadi tadi sudah dijelaskan ya fungsi kata tersebut. Perhatikan contoh berikut. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Informasi pada kalimat tersebut berupa waktu terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, kata tanya yang tepat adalah kapan. Jadi, kalimat tanya yang tepat adalah kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pelajaran 4. Muatan PPKN. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. 1. Dapat saling membantu jika ada pelajar yang tidak dimengerti. 2. Suasana belajar di kelas menjadi nyaman. 3. Persahabatan semakin erat dan membangun kekompakan. Pelajaran 5. Muatan IPS. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran 5. Muatan SBDP. Pola lantai tari tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh suatu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8, atau melengkung. Pelajaran 6. Menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Setiap teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Muatan bahasa Indonesia. Pelajaran 6. Muatan PPKN. Pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat.
Di lingkungan masyarakat kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan meskipun berbeda suku atau agama. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Muatan PPKN. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan masyarakat. 1. Kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. 2. Masalah kecil lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. 3. Lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Oke. Sampai di sini penjelasan rangkuman materi tema 2 sub tema 1. Sampai jumpa di rangkuman materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan.